Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali di awal minggu ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, hari ini tanggal 21 Maret ini diperingati sebagai World Down Syndrome Day atau WDSD. Nah, ini diperkirakan kasus dari Down Syndrome ini menimpa 1 di antara 800 hingga 1000 kelahiran bayi. Nah, Down Syndrome ini adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas kromosom. Waduh, nanti kita tanya lebih lanjut ya kepada dokternya ya. Kita akan bahas di Dunia Sehat kali ini mengenai Down Syndrome ini. Nanti Anda juga bisa bertanya langsung kepada dokter dan juga narasumber saya di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan ada juga di akun Twitter kami. Anda bisa mention kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan narasumber saya hari ini, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, Down Syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Ya, kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Saat ini diperkirakan Down Syndrome menimpa 1 di antara 700 kelahiran bayi, atau 1 di antara 800 hingga 1000 kelahiran bayi. Dan menurut penelitian saat ini terdapat 4 juta penderita Down Syndrome di seluruh dunia. Dan 300.000 kasusnya terjadi di Indonesia. Minimnya pengetahuan mengenai Down Syndrome menjadi salah satu penyebab orang tua tidak melakukan deteksi dini pada sang buah hati. Berangkat dari minimnya informasi mengenai Down Syndrome menjadi latar belakang sekelompok orang tua yang memiliki anak dengan Down Syndrome untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau yang disingkat POTATS. Yayasan yang berdiri sejak 28 Juli 2003 ini memiliki misi untuk mengedukasi para orang tua mengenai Down Syndrome. Tidak hanya edukasi bagi orang tua, POTATS juga melakukan serangkaian kegiatan seperti pentas seni anak Down Syndrome, senam bersama, mengadakan pameran dan pendidikan, serta melakukan kegiatan sharing dan gathering bersama. Ya, melalui berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam membantu tumbuh kembang anak Down Syndrome secara maksimal, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasi mengenai penyakit Down Syndrome. Saya juga mau mengundang Anda kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung, ingin konsultasi langsung dengan dokter dan ada narasumber saya satu lagi di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami ada di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita langsung kenalan yuk dengan narasumber saya hari ini. Ada 2 wanita cantik hari ini ya. Yang pertama dokternya kita kenalan ada Dr. Lucy Amelia SPA spesialis anak MKes. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir di Dunia Sehat hari ini ya. Sama-sama. Dan selain Dokter Lucy, kita juga ada Mbak Keke bacanya, Keke Riupasa dari POTATS atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Halo, selamat siang Mbak Keke. Terima kasih sudah datang ya. Sama-sama. Hari ini kita matching ya, ijo-ijo semua ya. Nggak janjian padahal. Nggak janjian tapi kita kompak ya. Kita mau bicara mengenai penyakit Down Syndrome. Saya tanya ke dokter dulu ya Mbak Keke ya. Dokter, ini kan Down Syndrome ini sebenarnya penyakit, keadaan atau apa sih sebenarnya, boleh dibantu dijelaskan? Oke, Down Syndrome itu sendiri kita katakan sindrom karena sindrom itu ada kumpulan gejala ya. Jadi kumpulan gejala akibat abnormalitas jumlah kromosom, terutama di kromosom 21. Jadi kromosom 21 ini jumlahnya ada 3, atau kita biasa sebut dengan trisomi 21. Nah, akibat dari kelebihan kromosom itu memberikan gejala-gejala seperti keterbelakangan mental atau kelainan fisik seperti itu. Sebenarnya kalau kromosom itu di dalam tubuh kita tuh fungsinya apa sih dokter? Iya, seperti yang kita tahu bahwa kromosom itu isinya informasi genetik. Jadi seseorang itu ada yang mengatur sifatnya, penampilannya itu dari kromosom itu sendiri. Jadi isinya informasi genetik seseorang gitu. Jadi kalau di komputer itu kode-kodenya gitu ya, betul. ini warna rambutnya apa gitu ya, ini sifatnya yang periang atau yang sedih atau yang tinggi, pendek itu udah ada semuanya. Diaturnya dari kromosom. Iya. Kalau yang normalnya itu mestinya kromosomnya seperti apa dok?
Normal itu jumlah kromosom pada manusia itu ada 46 ya. Jadi kromosom itu sendiri ada kromosom autosom yang jumlahnya 22 pasang dan kromosom seks. Kromosom seks itu tergantung, kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Nah, itu jumlahnya 46. Oke. Gitu. Dan kalau yang Down syndrome ini Ada kelebihan satu di kromosom 21, nomor 21. Jadi trisomi namanya. Kromosomnya ada 3 gitu. ya mestinya sepasang-sepasang kalau dia 3 biji ya, yang 21 iya. ini, sehingga tadi ada gejala-gejala yang Iya. akhirnya ditimbulkan. Oke, ini faktornya apa saja tuh dokter? Kenapa kromosomnya yang tadinya mestinya sepasang bisa jadi 3 biji akhirnya? Sebenarnya ini udah lama dibahas, dicari penyebabnya. Tapi diperkirakan ini lebih ke dipengaruhi oleh faktor usia ibu pada saat hamil. Jadi pada ibu yang usianya pada saat hamil lebih dari 35 tahun, dia punya resiko yang lebih besar untuk memiliki anak Down syndrome dibandingin usia yang kurang dari 35 tahun. Walaupun ada kita bisa temukan kurang dari 35 tahun juga Ada juga yang yang Down Down syndrome. syndrome. Cuma memang semakin tua ibu pada saat hamil, semakin besar resiko terjadinya Ada Down syndrome ya? seperti Oke. itu. Biasanya itu karena dari sel telurnya yang ada kelainan atau waktu dia hamilnya yang kemudian terjadi? Jadi diperkirakan itu hormon yang mengatur semuanya. Jadi begitu semakin tua usia perempuan, hormon itu kan pasti ya tidak sebagus yang kurang yang masih muda. Nah, itu hormon itu mempengaruhi pada saat dia pembelahan sel atau yang kita sebut meiosis. Jadi itu yang mempengaruhi. Kenapa disebutnya bahasa medisnya non disjunctional gitu. Jadi si kromosomnya ini nggak bagus membelahnya gitu. Oke, makanya tadi bisa dari yang sepasang dia malah jadi 3 pada akhirnya ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama dokter. Saya ke Mbak Kiki dulu ya. Mbak Kiki, ini kalau Mbak Kiki kan dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Boleh diceritakan ini komunitas, yayasan, lembaga atau apa sih Mbak? Iya, kita itu kan perkumpulan orang-orang tua yang punya anak Down syndrome. Dan visi dan misi kita tuh menjadi pusat informasi, dan konsultasi untuk Down syndrome di Indonesia. Dan tujuan kita tuh cuma ingin menyemangati dan mendampingi orang-orang tua yang punya anak Down syndrome ini. Udah dari tahun berapa Mbak Potats ini berdiri? Potats ini dari kumpul-kumpulnya dari tahun 93 atau 97 gitu, tapi terus 97 kemudian menjadi yayasan pada tahun 2003. Oke, awalnya dari kumpul-kumpul. Boleh diminum dulu Mbak? Iya nih, Batuk ya. pas suruh ngomong jadi Berarti dari batuk. tahun 93-97 Iya. sebenarnya dari kumpul-kumpul aja sesama orang tua, sekarang sudah jadi yayasan ya. Betul. Oke, ini kegiatannya ngapain aja nih biasanya? Yayasan Banyak Potats. ya, seperti yang sudah tadi dilihat juga, kita mengadakan pameran hasil anak-anak Down syndrome. Kemudian kita juga secara berkala mengadakan pertemuan. Istilah kita kopdar, kopi darat. Nah, di situ kita suka mengundang dokter, terapis, psikolog, atau saling hanya sekedar saling curhat, Sharing dan gitu ya. sharing, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, karena itu merupakan hal yang luar biasa buat kita mendapatkan informasi yang baru dan terkini dari pertemuan-pertemuan ini. Karena dari pengalaman orang-orang tua itu ya. Betul. berarti ya. Kita juga ini merayakan Hari Sindoma Down Dunia mulai dari tahun 2009 dan itu juga luar biasa. Salah satu kesempatan kita untuk lebih mensosialisasikan penyandang Down syndrome ke masyarakat luas. Oke, karena memang selain anak-anaknya, orang tuanya juga butuh tahu ya, karena kan yang merawat anak-anaknya orang Betul tuanya sendiri sekali. ya. Orang tuanya justru yang pertama harus lebih paham. iya betul, tentang yang harus lebih penyakit ini. tahu harus apa. Oke, nanti kita bahas lagi ya dokter dan juga Mbak Kiki, kita harus jeda sebentar. Dan saya juga masih mau mengundang Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter dan juga Mbak Kiki di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita masih akan bicarakan mengenai Down syndrome ini, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali.
Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini bertepatan dengan World Down Syndrome Day, tanggal 21 Maret kita akan membahas seputar Down Syndrome. Bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada dokter dan juga narasumber saya di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Lucy Amelia SPA, spesialis anak MKes, dan ada juga Wakil Ripasa dari POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Kita ngobrol lagi sama dokter ya. Dokter, ini kan tadi berarti ini sebenarnya Down Syndrome ini adalah kelainan dari kromosom yang memang sebenarnya sudah terjadi dari kehamilan ya dokter ya. Biasanya dari usia kehamilan berapa tuh sudah bisa dideteksi nggak sih kalau kita USG gitu ke dokter kan kita periksa. Sebenarnya sudah bisa dideteksi belum kalau kita tuh anak kita Down syndrome gitu dok? Jadi sebenarnya itu ada sekarang kan semakin canggih ya. Jadi ada tuh pada trimester pertama jadi 3 bulan awal kita bisa melakukan screening. Jadi screening itu bukan menegakkan diagnosis bahwa ini anak akan Down syndrome, tapi kita melakukan screening pada ibu-ibu yang memiliki resiko tinggi untuk mempunyai anak Down syndrome, misalnya dari usianya atau dari riwayat anak sebelumnya ada Down syndrome atau keluarganya memiliki anak dengan Down syndrome. Nah, itu di trimester awal kita bisa melakukan pemeriksaan, kita periksa hormonnya, nanti dilihat ada abnormalitas atau enggak gitu. Nah, kemudian apabila terjadi abnormalitas di trimester kedua, selanjutnya itu kita bisa melakukan USG atau bahkan yang lebih tingkat advance lagi kita bisa melakukan amniosintesis namanya. Kita mengambil cairan ketuban dari ibu dan kita melihat analisis, melihat DNA-nya begitu. Jadi bisa kita screening dari awal apakah risiko tinggi memiliki anak dengan Down syndrome seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa dideteksi dari awal ya. Cuma ya kendalanya memang pasti ada resikonya. Resikonya itu kalau semakin mudah kita melakukan intervensi nanti bisa menyebabkan resiko keguguran gitu. Terus dan yang pasti biayanya mahal. Biayanya juga tidak murah ya kalau memang dicek dari masih di dalam kandungan. Itu tadi kan dokter bilang kalau memang ada riwayat keluarga yang ada Down syndrome bisa ada resiko juga. Memang ini ada genetik ya dok? Sebenarnya itu memang masih dipertanyakan apa gitu. Cuma kita selalu pada kelainan kongenital, kelainan bawaan, sindrom kan banyak ini sindrom sebenarnya pada bayi itu banyak sekali sindrom, tapi memang yang paling banyak itu adalah sindrom Down ini atau Down syndrome. Nah, kita selalu melihat resiko-resiko yang lain apakah ada ya seperti itu keluarga dengan riwayat seperti itu gitu. Jadi kita selalu namanya juga screening ya, kita sedari awal mau mencari resikonya seperti itu. Nah, dokter ini kan tadi kalau dari usia kehamilan di trimester 1 atau trimester 2 bisa dicek tapi agak mahal nih ya. Kemudian begitu bayinya lahir kita sudah bisa lihat belum dok kalau ada ciri-ciri kalau memang bayi tersebut Down syndrome kemudian? Iya, hampir 90% kelainan Down syndrome ini hampir 90% dia memiliki ciri yang khas gitu. Jadi pada wajahnya kita sering sebut dengan fasies mongoloid, jadi seperti orang-orang Mongol. Jadi dari penampilan fisiknya kita sebenarnya bisa mengarah ke arah situ, tapi tetap untuk menegakkan diagnosisnya kita melakukan analisis kromosom seperti itu. Jadi kalau dari penampilan fisiknya kita lihat, kita udah bisa, oh ini ke arah Down syndrome, tapi tetap kita butuh analisis kromosom seperti itu. Kalau biaya yang analisis kromosom ini semahal kalau kita USG dari bayi nggak dok? Lumayan lah, hampir lumayan sama juga ya, lumayan. sama juga. Tapi biasanya kalau deteksi paling mudah sebenarnya melihat dari wajahnya itu ya, biasanya kita bisa lihat wajahnya emang mirip-mirip ya biasanya kalau yang Down syndrome. Nah, ini kan kita ke Mbak Keke ya. Mbak Keke ini kan POTATS terbentuk dari orang tua yang peduli. Ada apa sih Mbak yang harus kita edukasikan kepada orang tua dari yang memiliki anak Down syndrome sebenarnya? Yang pertama sekali adalah bahwa orang tua itu menerima kalau anak mereka berbeda, ya, menerima dengan ikhlas bahwa anak mereka tidak sama dengan anak normal lainnya. Itu yang paling perlu, karena kalau sudah kita dapat rasa ikhlas dan menerima itu untuk kedua pihak ya, suami dan istri, ya, karena kalau kita sudah menerima perasaan ikhlas itu, tumbuh kembangnya akan bisa jadi maksimal, karena kita kan anakku Down syndrome, what's next, gitu kan? Nah itu yang
Perlu paling sekali, pertama iya. harus diketahui ya. Betul. Dan selanjutnya tentunya sehubungan dengan medis, mungkin dokter yang bisa lebih menjelaskan lebih detail, kayak anak Down syndrome beberapa persen, 30-40% ya dok, punya penyakit bawaan seperti jantung, tiroid, dan masalah pencernaan gitu. Dan kemudian mereka lahir dengan otot tendon yang lemah. Nah, itu yang dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang tua. Karena nantinya karena harus merawat anak ini secara lebih khusus, kemudian ya jadi harus diketahui dari awal, mempersiapkan diri pada akhirnya ya, Mbak ya. Dari dini sekali, tapi yang terutama yaitu penerimaan dulu ya yang paling awal. Karena kalau sudah tidak menerima, bagaimana nanti ada kesulitan-kesulitan yang terjadi di depan sekali. ya. Tahap-tahap ke depannya terus gimana kan? Jadi tambah ditunda, tambah sulit. Sekarang ini anggota yang bergabung di Potats sudah berapa banyak, Mbak? Yang terdaftar di Jakarta saja 800. Kemudian di seluruh Indonesia itu sekitar 2000-an ya Mbak. 2000-an. Terus di Facebook sendiri yang plus simpatisan dan pemerhati Down syndrome tuh sudah bisa angkanya hampir 2 jutaan kalau nggak salah. 2 jutaan ya? Iya. Oke, berarti memang banyak orang juga yang mulai lebih melirik lagi, mulai lebih peduli lagi ya. Mudah-mudahan. Bagaimana kita harus bisa mungkin menerima anak-anak Down syndrome ini, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup mereka pada akhirnya nanti ya. Dan nanti kita bahas mereka lagi ya, bagaimana nih cara meningkatkan kualitas hidup anak-anak Down syndrome. Kita akan bahas lagi usai jeda, dan saya juga mau mengundang Anda pemirsa. Setelah ini saya akan angkat telepon Anda bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter dan juga Mbak Keke di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, makanan sehat untuk anak Down syndrome. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, asupan makanan atau gizi tentu saja menjadi modal awal seorang anak menjadi sehat. Dan berikut ini ada beberapa makanan sehat yang memiliki gizi tepat untuk anak dengan Down syndrome. Mineral, terutama zinc dan selenium dapat memperbaiki daya tahan tubuh anak dengan Down syndrome. Adapun dosis yang dianjurkan tetap sesuai kebutuhan. Sumber bahan makanan yang kaya akan selenium antara lain jamur kancing dan jamur shiitake. Vitamin, sebaiknya diberikan dengan dosis yang sesuai kebutuhan anak. Jangan diberikan dalam jumlah berlebih, terutama untuk vitamin A karena bersifat toksik bagi tubuh. Asam amino, beberapa penelitian menyatakan bahwa anak dengan Down syndrome memiliki kadar asam amino serin dan triptofan yang agak rendah. Dikatakan kekurangan asam amino ini akan menyebabkan terjadinya perlambatan berpikir dan keterbelakangan keterampilan atau skill. Bahan makanan yang kaya akan asam amino serin seperti kacang kedelai, leer, kacang-kacangan, dan asparagus. Probiotik dan prebiotik. Banyak anak dengan Down syndrome yang mengalami konstipasi. Oleh karena itu, pemberian pro dan prebiotik sangat baik untuk memperbaiki kondisi ini dan juga dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh. DHA omega 3. Pemberian DHA pada anak dengan Down syndrome dapat memperbaiki perkembangan saraf dan mata, termasuk sel membran pada otak dan retina. Pemberian DHA tidak boleh berlebihan karena dapat menekan daya tahan tubuh. Kolin. Pemberian kolin dapat merangsang proses mielinisasi jaringan saraf, memperbaiki komunikasi saraf dengan otot, mengurangi reaksi peradangan, dan meningkatkan neurotransmitter otak. Bahan makanan yang kaya akan kolin seperti kacang kedelai, kuning telur, kembang kol, tomat, susu, dan jagung. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Di episode hari ini kami mau ngajak Anda untuk lebih mengenal mengenai Down syndrome. Dan saya juga mau mengundang Anda kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber saya di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Lucy Amelia SPA, spesialis anak MKes, dan ada juga Mbak Keke Riupasa dari Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Mbak Keke, ini di Potats ini ada motonya ya, motonya aku ada, aku bisa. Boleh diceritakan sedikit nih mengenai motonya? Boleh. Aku ada karena dikasih Tuhan. Ya, itu artinya aku ada. Dan God doesn't make mistakes. Tuhan itu tidak salah. Jadi terimalah mereka dan aku bisa karena mereka semua bisa berprestasi, bisa
melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat bila kita kasih kesempatan. Jangan dijudge dulu ya kalau mereka Iya. ini kelainan, penyakit. Betul. Tapi kita harus tahu kalau ini memang mereka juga diberikan kepada orang tuanya, pasti ada maksudnya ya. Betul. Dari Kalau Tuhan kita sendiri. orang tua potas berpikirnya sangat-sangat positif, Mbak. Hanya orang tua spesial yang dikasih anak spesial. Betul. Kalau Seperti yang itu. kalau dikasih tes yang lebih sulit aja, pasti dia dianggapnya lebih mampu sama gurunya ya. Betul sekali. Ini sama aja dikasih anak yang berkebutuhan khusus, pasti orang tuanya khusus juga pada akhirnya. Jadi kita berpikirnya positif saja Positif, supaya betul. selalu semangat dalam Pada akhirnya ya. membimbing anak-anak kita. Nah Mbak Keke ini kan mungkin tapi tidak semua orang tua kemudian bisa menerima dengan mudah seperti itu ya. Biasanya kesulitan-kesulitan yang dialami, yang diceritakan orang tua yang bergabung di Potas nih, seperti apa sih Mbak? Ya, karena kita semua yang di Potas kebanyakan pernah mengalami dan tahu rasanya, ya kan. Kita pasti ada rasa sedih, bingung, kecewa karena kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang kita harapkan. Nah, tapi kita dari Potas juga ingin selalu memberi semangat. Dan kalau kita sudah punya teman untuk berbagi, itu semua akan jadi lebih mudah. Dan itu salah satu fungsi dari Potas. Dan kalau kita juga melihat hasil prestasi anak-anak yang lain, Betul. perkembangan dari anak-anak yang lain, oh ternyata bisa ya. Nah, di situ bisa jadi penyemangat untuk kita membimbing mereka. Walaupun sulit, tapi kita jangan mau kalah ya. Kita harus dorong terus supaya anak kita kemudian bisa lebih berprestasi. Jangan sampai kalah dengan anak-anak yang lain pada akhirnya ya. Orang tua kan biasa gitu ya, sama orang tua lain. Iya ya, kompetitif harus ya. kompetitif. Jadi Iya, anaknya juga. Iya, di sini kita lebih positif kalau anak Down syndrome itu bisa kok. Oke, nah dokter ini kan tadi Mbak Keke sempat ceritakan kalau memang anak-anak dengan Down syndrome ini punya penyakit-penyakit bawaan ya. Kenapa sih Mbak ini dokter kemudian anak-anak dengan Down syndrome ini ada tadi penyakitnya jantungnya lebih lemah ya, tendonnya juga lebih lemah. Apa yang terjadi itu karena pengaruh dari kromosomnya juga atau seperti apa nih dok? Jadi kromosom 21 ini bertanggung jawab sama semua sistem tubuh sebagian besar ya. Jadi kenapa pada anak-anak Down syndrome itu selain dari penampilan fisik yang berbeda, dari wajahnya, terus postur tubuhnya lebih pendek dibandingin anak-anak yang biasa, dan dia lebih gemuk nantinya. Nah itu dia juga punya kelainan. Jadi kelainan bawaan penyertanya yang paling sering itu memang didapatkan kelainan jantung bawaan. Jadi ada kebocoran katup di situ gitu. Itu yang paling sering. Kemudian masalah dengan saluran pencernaan, masalah dengan saluran pernafasan, sistem kekebalan tubuh juga bermasalah gitu. Jadi banyak sekali, lebih banyak ke masalah medisnya gitu dengan Down syndrome ini gitu. Ini biasanya munculnya di umur berapa nih dok? Dari awal memang sudah langsung terlihat jantungnya ada masalah, kemudian pencernaan ada masalah, atau seiring bertambah umur semakin terlihat ada penyakit-penyakit bawaan ya dok? Jadi memang kebanyakan pada awal-awal kehidupan itu sudah bisa kita deteksi gitu kelainan penyakit jantungnya. Makanya kenapa kalau bayi yang baru lahir kita lihat, kita curigai ini karena Down syndrome, pasti kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti kita foto jantungnya, terus kita lihat apakah kebocorannya seperti apa, terus dengan memantau tumbuh kembangnya gitu kan, terus saluran pencernaannya juga kita lihat gitu, karena banyak sekali penyerta penyakit penyerta pada anak dengan Down syndrome ini gitu. Makanya memang begitu dari lahir sudah di screening secara lebih menyeluruh supaya bisa menghindari nanti ya ke depannya pemeriksaan, karena ini kan bukan kita menghadapi anak Down syndrome yang setahun 2 tahun kita lihat, tapi itu kan jangka waktu panjang gitu loh. Jadi kita harus ini semuanya ditambah dengan masalah penglihatan, pendengaran itu juga banyak pada pasien dengan memang seluruh organnya kemudian ada fungsi-fungsi yang menurun gitu ya dok ya. Ada masalah gitu. Oke, kalau Down syndrome ini ada jenis-jenisnya nggak dok? Tipe-tipenya seperti apa? Sebenarnya lebih ke bukan jenis ya, tapi penyebabnya ya. Jadi kalau hampir 90% itu dikatakan tipe reguler. Yang reguler itu yaitu memang kromosomnya lebih 47 ya, trisomi 21, dan dia
kelebihan kromosom itu hampir di setiap sel. Nah, itu hampir 90% anak dengan Down syndrome seperti itu. Makanya banyak masalah-masalah kesehatan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya translokasi. Jadi translokasi itu ada isi dari kromosom yang berpindah, misalnya kromosom 14 berpindah ke 21 gitu. Jadi saling isi gitu. Nah, yang terakhir namanya tipe mosaik itu yang dia memang trisomi juga kelainan itu, cuma dia tidak di setiap sel ada kelainan. Nah, ini yang paling ringan kalau kita lihat di situ. Jadi yang lebih ke penyebab-penyebab itu lebih ke kita lihat prognosisnya seperti apa nanti gitu. Tapi itu semua biasanya penyebabnya tetap saja kelainan saat pembelahan hormon ya, cuma lokasinya saja yang berbeda pada akhirnya. Kalau yang di Indonesia paling banyak yang mana nih Mbak Keke yang sama trisomi 21 yang reguler itu ya, biasanya yang paling banyak. Nah, biasanya ini orang tua yang punya anak dengan Down syndrome, dia lebih bermasalah ketika di awal, ketika dia tahu anaknya Down syndrome, atau ketika dia mulai merasakan begitu sulit sekali ternyata merawat anak yang Down syndrome sih Mbak? Ya, kesulitan terbesar saya rasa pas mengetahui pertama kali. Nah, terus kalau selanjutnya, kalau lebih dini ditangani, itu akan lebih mudah, ya, karena selanjutnya nanti ada evaluasi dari dokternya, kemudian bisa dilihat terapi-terapi apa yang diperlukan. Setelah terapi A, apakah harus terapi B atau B dan C dan D sekaligus. Nah, tapi yang penting harus dari awal. Kalau memang tidak ditangani dari dini, itu kesulitan akan tambah besar. Betul. Ya, karena perkembangannya kan tidak seperti anak biasa. Kalau dari dini tidak ditangani, masalah akan tambah besar ruwet dan nanti di belakangnya ya. Perkembangannya akan jauh lebih lambat jadinya. Kalau dari awal sudah didorong, sudah tahu tadi terapinya yang baik, perkembangannya juga Bisa mungkin bisa lebih baik ya, sehingga nanti menanganinya juga bahkan jauh lebih mudah dibandingkan kalau di awal didiamkan begitu saja begitu ya Mbak. Betul ya. sekali. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, tapi kita jeda kembali nih bagi Anda juga yang sudah tidak sabar ingin bertanya langsung kepada dokter dan juga Mbak Keke di sini. Saya undang Anda kembali, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan kami juga masih tunggu mentionnya di Twitter kami ada di @dai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Setelah ini janji ya, saya angkat teleponnya. Bagi Anda juga, sebelum jeda saya punya info sehat lagi, manfaat keju bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa, makanan yang satu ini telah dikenal hampir di seluruh dunia karena dibuat menggunakan bahan dasar susu. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi yang terdapat pada susu dan juga memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan. Dapat menyeimbangkan sistem metabolisme tubuh. Mengkonsumsi keju merupakan cara tepat dan sehat bagi Anda yang ingin meningkatkan berat badan. Hal ini dikarenakan keju mengandung beberapa lemak sehat selain protein, kalsium, mineral, dan vitamin yang membantu menyeimbangkan sistem metabolisme tubuh. Menyehatkan gigi. Keju banyak mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan gigi. Tidak hanya itu, selain bisa menyehatkan gigi, keju juga dapat mencegah gigi berlubang yang disebabkan oleh plak dan asam yang diproduksi di dalam mulut. Dapat menguatkan tulang. Kandungan kalsium dalam keju selain dapat menyehatkan gigi juga bermanfaat untuk kesehatan tulang Anda, sehingga dapat membantu mencegah osteoporosis. Meningkatkan kualitas tidur. Keju mengandung tritophan, yaitu asam amino yang bermanfaat menurunkan kadar stres Anda dan membuat tidur Anda menjadi nyenyak. Menyehatkan kulit. Vitamin B yang terkandung di dalam keju bermanfaat untuk menjadikan kulit Anda sehat, halus, dan bercahaya. Hal ini dikarenakan vitamin B dapat merangsang pertumbuhan sel kulit yang membuat kulit Anda menjadi segar. Mencegah kanker. Kandungan asam linoleat sphingolipids di dalam keju bermanfaat untuk mencegah munculnya kanker. Selain itu, kandungan vitamin B-nya juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini bertepatan dengan World Down Syndrome Day, tanggal 21 Maret. Kami masih mau mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai Down Syndrome. Saya juga mau mengundang Anda kembali bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin berkonsultasi langsung dengan dokter, dan juga ingin tanya-tanya dengan narasumber saya di sini. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @dai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat.
Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Lucy Amelia SPA, spesialis anak MKes, dan ada juga Mbak Keke Ryupasa dari POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Nah, Mbak Keke dari tadi sudah cerita ya bagaimana sebenarnya yang paling penting kita untuk menerima anak dengan Down Syndrome ini sejak awal, sejak dia lahir kemudian. Nah, setelah itu kan dia akan berkembang dan kita juga harus merawat dia dengan baik. Nah, kita juga bisa sebenarnya menemukan talenta dalam diri anak Down Syndrome. Bagaimana nih cara kita supaya bisa lebih jeli melihat talenta dalam anak-anak dengan Down Syndrome? Ya, seperti anak lainnya, talenta pada tiap individu berbeda. Demikian juga di anak-anak Down Syndrome. Dan itu bisa kita lihat dengan lebih jeli kalau kita ikut terapi-terapi dan yang tepat, dan tentu saja sekolah di tempat yang tepat. Dari situ kita bisa lihat, dan pendidikan itu nggak hanya di tempat terapi ya, di rumah tentu saja kita juga bisa lihat kesehariannya bagaimana, dia sukanya apa, ada yang di musik, ada yang di olahraga. Tentu saja kita dari awal mulai memancing ya, kita antar mungkin ke tempat latihan berenang, atau kita ajak dia latihan piano, atau hal yang seperti itu yang sebenarnya sama seperti anak-anak normal ya. Ya, tapi mungkin karena mereka kesulitan menyampaikan apa yang diinginkan, kita harus lebih ajak dia dengan lebih agresif kita gitu ya. Harus lebih aktif untuk kasih dia coba semuanya gitu ya. Ya, kita tawarkanlah berbagai macam pilihan. Betul. Kita lihat juga seharian dari rumah kan bisa lihat ya kalau seneng musik, kalau temponya bagus, atau kalau dia sangat aktif itu jago lari atau seperti itu. Suka coret-coret gitu ya, berarti suka gambar. Melukis, Memang kita harus lebih agresif dan lebih jeli kemudian melihat dia sukanya yang mana gitu ya, Mbak Keke ya. Hampir sama aja seperti anak. Hampir sama sebenarnya dengan anak biasa. Kita angkat telepon ya Dok, dan juga Mbak Keke sudah ada yang mau tanya langsung nih dengan kita di sini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Iya, dengan Ibu Susi di Renijaya, Tangsel. Ibu Susi ya? Iya. Di Tangsel. Silakan mau tanya apa nih ke dokter atau Mbak Keke di sini, boleh langsung Ibu. Ya, ke dokter aja deh. Iya. Boleh. Selamat siang dokter. Selamat siang, Ibu. Mengingat faktor risiko yang tinggi pada usia di atas 40, dengan adanya apa itu Down syndrome ya Bu. Kira-kira apa yang dilakukan seandainya terjadi kehamilan di atas usia 40? Baik. Yang harus dilakukan gitu. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu ya. Iya, iya, makasih ya dokter. Langsung coba dijawab oleh dokter ya, bisa ya Dok ya. Terima kasih sudah menelpon kami nih Bu Susi. Baik, ini kan resikonya tinggi nih dokter, tapi sebenarnya ada pencegahan yang bisa dilakukan nggak sih ketika kita memang hamil di usia yang sudah Usia 40 di ya. atas 35 tadi berarti ya? Untuk pencegahan Down syndrome ya nggak ada, karena itu kan dipengaruhi hormon dan mutasi itu sendiri kita nggak bisa tahu kapan terjadinya gitu. Jadi kita tidak bisa mencegah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan screening sedini mungkin, karena usia kehamilan 40 tahun bukan cuma ancaman Down syndrome aja, banyak yang lainnya seperti mungkin kalau asupannya tidak bagus, janinnya mungkin lahirnya kecil bayinya, atau ada ibunya mungkin tekanan darah tinggi, semua itu akan bermasalah dan mempengaruhi juga dengan komplikasi pada saat persalinan bayinya seperti itu. Dan usia 40 itu bukan Down syndrome aja, banyak sindrom-sindrom yang lain gitu. Jadi memang kita kalau sudah kejadian ya sudah mau diapain, cuma paling kita screening, terus kita lebih banyak melakukan pemeriksaan berkala ke dokter kandungan, apa yang harus kita lakukan seperti itu, dan mempersiapkan mental apabila ada resiko memiliki bayi dengan berbagai macam komplikasi Sindrom pada akhirnya ya. Karena memang kehamilan di atas usia 35 tahun ini memang resikonya lebih tinggi ya dokter semakin ya. tua semakin tinggi resikonya. Jadi di atas 35 tahun itu resikonya tuh bisa melahirkan 1 dari 270 kelahiran gitu. Apalagi semakin tua semakin sedikit semakin besar resikonya. Jadi perbandingannya semakin sedikit seperti itu. Baik, berarti ketika memang hamil di usia di atas 35 tahun sudah harus diwaspadai nih ya risikonya yang tinggi, jadi memang harus di screening lebih
dengan teliti ke dokternya, didengarkan juga apa saran-saran dari dokter, dan tadi ada persiapan mental juga ya dokter ya dengan sindrom yang ada. Semoga sehat selalu ya Ibu Susi ya. Kita lanjut lagi ngobrol ya dokter ya. Nah, tadi Mbak Keke kan berarti sebenarnya kita memperlakukan anak Down syndrome ini sama saja dengan memperlakukan anak-anak biasa ya sebenarnya. Plus terapi-terapi dan plus terapi tadi. Tapi kalau di Potat sendiri ini ada anak yang memang bertalenta khusus, biasanya talentanya apa sih Mbak? Oh macam-macam Mbak Melisa. Kita kenal Stefani dan Adi, itu mereka bisa sampai jadi juara gold medalis loh untuk Special Olympic. Itu di dunia ini ya, olahraga ya. Atau kita juga punya Putri yang bisa kuliah di UNJ dan menulis buku. Kuliah di UNJ? Wah, Iya. luar biasa. Kemudian ada juga Yenita kalau nggak salah yang bisa pandai melukis. Lukisannya kemarin ikut dipamerkan di hari Down syndrome sedunia kemarin. Dan lukisannya saya lihat sendiri luar biasa ya, lukisan-lukisannya. Itu contoh kecil aja dari anak-anak yang bisa sangat berprestasi. Oke, ada Zaina yang bisa merancang bajunya sendiri. Merancang baju sendiri. Iya. Jadi sebenarnya memang banyak talenta-talenta yang tidak kita bayangkan sebelumnya bisa dilakukan oleh anak yang Down syndrome ya. Oke, dokter tadi Mbak Keke sempat cerita kalau ini memang butuh terapi khusus. Terapi seperti apa sih yang kemudian harus dilaksanakan oleh anak-anak dengan Down syndrome ini? Jadi begitu kita melahirkan dan dokter sudah mendiagnosis oh ini anak Down syndrome, yang paling pertama kita lakukan adalah kita tahu dulu nih komplikasi apa nih bayi kita nih akan menghadapi komplikasi seperti apa. Terus kemudian yang kedua kita melakukan intervensi dini. Jadi intervensi dini itu artinya kita memperlakukan bayi kita sesuai dengan usianya. Kita rangsang, misalnya pada bayi-bayi yang umur 1 bulan, 2 bulan, kita sudah mulai rangsang dengan mendengarkan bunyi-bunyi gitu kan, memberikan warna-warna yang eye catching, terus melatih otot-otot kita sudah ini. Jadi intervensi yang kita lakukan adalah merangsang dia seperti anak biasa, tapi dengan tidak memaksakan ya, karena pasti sebagian besar anak-anak Down syndrome itu memang punya masalah dengan tonus ototnya, kekuatan ototnya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kita harus periksa ke dokter matanya ada masalah apa enggak, karena bisa terjadi katarak gitu, terus ada juling gitu. Kemudian kita periksa pendengarannya, ada nggak masalah di pendengarannya. Jadi memang kita harus periksa secara berkala gitu. Nanti sesuai dengan perkembangan usia ada lagi masalah gigi yang tumbuh lebih lama dibandingin usia sebelumnya, karena itu semuanya akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak dengan Down syndrome, karena kan nanti di atas usia 6 bulan kita sudah memperkenalkan makanan padat. Jadi itu akan ada masalah-masalah lain yang ini, makanya kita butuh konsultasi dengan dokter-dokter yang terkait dengan masalah itu. Oke, karena begitu kita tahu masalahnya, sudah tahu persiapan yang dilakukan apa ya, jangan sampai udah saatnya masih belum siap-siap, udah terlambat deh pada akhirnya ya dokter ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dokter dan juga Mbak Keke, dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, saya kembali mengundang Anda bisa kembali menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita harus jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya tips kesehatan penyakit yang rentan dialami anak Down syndrome. Ini dia. Tips kesehatan penyakit yang rentan dialami anak Down syndrome. Kelainan jantung, leukemia, penyakit menular, pikun, sleep apnea, obesitas. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas dan saya mau mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh mengenai Down syndrome. Saya juga mau mengundang Anda kembali. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada narasumber saya di sini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Lucy Amelia SPA, spesialis anak MKes, dan juga Mbak Keke Ryupasa dari Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Dokter, tadi kan kalau memang kita memiliki anak Down syndrome, kita harus periksa dia dengan lebih teliti di awal, kita juga harus ikutkan dia di terapi pada akhirnya.
Kemudian saat merawatnya ada hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya makanannya harus lebih didietkan atau seperti apa dokter? Ya, jadi kebanyakan anak dengan Down syndrome itu mereka punya masalah di otot-otot mulut gitu ya. Jadi mereka lebih lemah ototnya. Nah, terus ditambah dengan pertumbuhan gigi yang terlambat dibandingin anak seusianya. Jadi memang kita harus berhati-hati memberikan memilih makanan padat pertama untuk dia gitu. Mungkin kita bisa kalau pada anak yang seusianya kita sudah bisa makanan padat seperti pemberian bubur saring atau nasi tim gitu. Mungkin di anak dengan Down syndrome ini agak lebih lama untuk mencapai itu gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, anak Down syndrome sering sekali mengalami masalah pencernaan, konstipasi, kembung atau alergi dengan susu sapi seperti itu banyak. Jadi memang kita sebaiknya memberikan yang tidak membebani ususnya lebih berat lagi. Jadi banyak sekarang kan sudah dijual produk-produk gluten free ya. Ya, jadi protein di gandum itu karena itu sulit dicerna untuk anak-anak Down syndrome gitu. Jadi kita beri itu. Terus kalau misalnya memang terjadi alergi susu sapi, kita bisa ganti dengan jenis susu yang lain atau protein yang lain seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan. Dan untuk kembungnya mungkin kita juga harus lebih memberikan banyak serat, memberikan sayur, buah-buahan seperti itu untuk anak Down syndrome. Memang makanannya juga jadi lebih spesial lagi ya dokter? Ya, nggak spesial banget sih, cuma kita harus menyesuaikan dengan kondisinya dia, karena kan nggak semuanya alergi susu sapi misalnya, atau tidak semuanya kembung gitu, konstipasi, nah, seperti itu. Cuma yang penting itu adalah memang dengan makanan yang dengan gizi yang seimbang, seperti itu aja. Sama juga kayak anak biasa ya, gizinya seimbang. Anak biasa. Nah, Mbak Keke, ini kan sebenarnya anak Down syndrome, kita berarti harus ikutkan dia ke terapi. Makanannya juga mungkin kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dia pada akhirnya. Biasanya orang tua ada kesulitan biaya juga nggak sih Mbak Keke? Biaya, ya memang karena anak Perawatan ya Down syndrome itu spesial. Pertama terapi, itu butuh biaya juga. Terapi-terapi ini nggak hanya berhenti di satu titik loh ya Mbak. Terapi ini harus kelanjutan. Kemudian sekolahnya, sekolahnya ini juga salah satu masalah yang besar karena jarang ditemukan. Karena sekolah inklusi jumlahnya juga tidak banyak. Kalaupun ada, biayanya tidak murah juga. Ya. Dan itulah yang seperti Mbak Melisa bilang, kalau soal biaya memang ada masalah juga pada akhirnya ya. Di Potats ini ada bantuan untuk biaya seperti untuk sumbangan seperti apa Mbak? Kita enggak Mbak, karena kita visi dan misi kita tuh lebih sebagai pusat informasi dan konsultasi ya. Kita mendampingi mereka, memberi informasi yang mereka perlukan, jadi tempat curahan, jadi tempat curcol orang tua yang baru, yang punya anak yang masih sedih, masih down, tapi kita tidak bukan fasilitasi biaya seperti ya. Itu enggak. Kita yayasan untuk memberi informasi dan konsultasi. Tapi tadi memang orang-orang yang concern terhadap masalah ini juga lebih banyak, mungkin sumbangan-sumbangan yang ada juga jadi lebih banyak ya, tentu ya saja, sebenarnya. itu harapan kita, dan lebih nyata sih kita harapkan dari pemerintah ya. Betul. Ya, menyediakan sekolah-sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, ya, tidak hanya Down syndrome mungkin. Karena sangat sulit sekali buat kami untuk mencari sekolah. Saat ini memang masih sulit untuk ditemukan, makanya biayanya mahal. Mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah ini bisa sangat membantu ya pada akhirnya untuk orang tua dengan anak Down syndrome. Baik, tadi kalau kita bicara mengenai makanannya yang juga harus disesuaikan, kalau kegiatannya harus disesuaikan juga nggak dokter? Misalnya mereka nggak boleh terlalu capek atau justru didorong untuk olahraga, seperti apa nih dokter? Seperti yang saya bilang di awal, jadi kita kan di awal-awal itu kan kita stimulasi tumbuh kembang ya. Jadi segala macam dari terapi bicaranya, terapi okupasinya, terus kekuatan ototnya. Nanti di situ kita sudah bisa menilai apakah anak ini sudah cukup kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Tapi selama ini yang saya sering temuin
nggak ada masalah untuk selanjutnya ya. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang macam-macam tuh bisa. Cuma memang anak dengan Down syndrome ini mereka rentan terkena infeksi seperti itu. Jadi memang kan ada masalah di sistem kekebalan tubuhnya. Jadi gampang banget terkena infeksi saluran pernafasan seperti itu. Cuma ya kita kan jadinya win-win solution ya. Nggak bisa kita nggak bisa ini nanti kita nggak merangsang tumbuh kembangnya. Tapi kalau kita paksa nanti dia risiko infeksinya ini. Jadi kita memang seimbang aja. Karena saya yakin sebagai orang tua pasti lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya. Seperti itu, kemampuannya seperti apa dibandingin dokternya ya gitu. Jadi udah konsultasi dengan dokter menyarankan orang tua yang menjalankan. Kita tahan sebentar, sudah ada telepon, kita angkat ya, waktunya sudah mau habis soalnya nih. Halo, selamat siang. Ya, siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Yeni, Ibu. Ibu Yeni di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, silakan langsung pertanyaannya Ibu Yeni. Iya, Bu, saya mau tanya, ini kalau misalnya orang tua yang pertama kali tahu anaknya Down syndrome gitu, nah itu cara pencegahannya pertama kali biar ibunya nggak kaget tuh gimana ya? Ngasih taunya gitu kemudian ya. Oke. Bisa langsung dijawab ya, Bu Tika? Maksudnya Ini dari tenaga medis kemudian memberitahu atau keluarga atau seperti apa nih Mbak Yeni? Keluarga psikologinya begitu ya. Kita coba jawab ya Mbak Yeni ya. Maaf nih waktunya singkat. Mungkin ada keluarga yang tahu, mungkin langsung mau memberitahu ibunya yang melahirkan anaknya. Bagaimana cara memberitahu supaya nggak kaget nih? Iya, saya rasa yang terbaik adalah segera diberitahu. Jangan, kalau bisa jangan lagi sendirian. Kalau bisa dengan pasangan, karena yang harus menghadapi ke depan semua Berdua suami istri, ya? betul, ya, dan bundanya. Dan di saat yang sebenarnya sih tidak ada saat yang paling baik ya untuk menyampaikan berita seperti ini, betul ya. Tapi saya rasa secepatnya dan ketika sedang berdua. Oke, supaya nanti suaminya juga bisa Betul mendampingi ya sekali. pada akhirnya ya. Iya. Baik, waktunya sudah habis nih dokter dan juga Mbak Keke, tidak terasa ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan di lain waktu. Semoga tadi informasinya berguna bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah ya. Baik, pemirsa Dunia Sehat, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Dunia Sehat hari ini. Semoga juga Anda bisa tahu informasi baru ya mengenai Down syndrome, dan bagi Anda juga yang mungkin tadi ingin tanya-tanya langsung mengenai Potats ini ya. Saya punya alamatnya nih, Anda bisa cari di potats.or.id atau ada juga nomor teleponnya nih, ada di 021 2870 3000. Sekali lagi di 021 2870 3000. Baik, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di Google sendiri atau di telepon ya. Semoga bisa membantu Anda di rumah. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami di sini, ada tema-tema baru apa nih yang Anda inginkan kami untuk bahas, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889 800 5000 atau bisa juga melalui Facebook kami, ada di Dunia Sehat DAI TV, dan bisa juga mention di Twitter kami, ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Akhir kata, saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.